tugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu izinkan saya untuk mengidentifikasi data terlebih dahulu Bu ya. Baiklah Bu, dengan Ibu siapa Bu? Dila, dok. Ibu Dila. Untuk Ibu Dila umurnya berapa tahun ya Bu? 42 tahun. Lalu untuk alamat tempat tinggalnya Bu? Di Tiara Bu ya. Untuk pekerjaannya Bu? PNS. Baiklah Ibu Dila, terima kasih. Ibu Dila, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks terhadap Ibu. Nah, untuk pemeriksaan refleks tadi mungkin agak kurang nyaman, namun dan diharapkan Ibu agar rileks Bu ya. Namun saya akan meminimalisir setidaknya tersebut. Sebelumnya apakah Ibu bersedia Bu? Siap Bu ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah selesai, Ibu bisa berbaring Bu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan physiological reflex. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bicep reflex. Di sini saya akan meminta pasien untuk rileks pada posisi berbaring dan duduk. Nah, di sini pasien dalam posisi berbaring, saya akan memposisikan lengan pasien dalam keadaan fleksi sendi siku. Nah, lalu di sini saya akan menempatkannya di atas abdomen. Lalu Ibu tetap rileks ya Bu ya. Lalu saya akan menempatkan telunjuk pada tendon bicep pasien dan mengetuk refleks Harmer ke atas bagian telunjuknya, telunjuk yang saya tempatkan tadi. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini kontraksi dari otot bicep dan fleksi dari siku. Mungkin Ibu untuk Ibu bisa duduk. Nah, di sini untuk duduknya saya akan untuk posisi duduk saya akan memposisikan lengan pasien sedikit fleksi seperti ini, silakan saja Bu. Lalu di sini saya akan menempatkan ibu jari pada tendon pasien secara lembut. Sini saya akan tempatkan. Lalu saya akan memukul refleks Harmer ke atas ibu jari pemeriksa. Nah, di sini untuk hasilnya nanti adalah kontraksi dari otot bicep dan fleksi dari siku. Nah, saya lalu akan bandingkan yang kiri dan yang kanan. Mungkin Ibu bisa duduk tidur kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan trifield refleks. Saya akan memposisikan pasien sama seperti posisi pemeriksaan refleks bicep, yaitu posisi berbaring. Saya akan memposisikan siku pasien kurang dari 90 derajat dengan mengangkat sedikit lengan pasien ke atas. Nah, kemudian Ibu relax. Kemudian saya akan memukul refleks hammer ke atas tendon triceps. Nah, di sini untuk hasil pemeriksaan ini adalah kontraksi dari otot bicep dan ekstensi dari siku. Punten, Ibu bisa duduk kembali. Nah, untuk pemeriksaan ini jika pasien sulit rileks, saya bisa menyangga lengan atas pasien, kemudian meminta pasien untuk melemaskan ototnya seperti menggelantung. Nah, seperti ini Bu ya. Ibu bisa rileks, Ibu rileks saja, saya akan pegang. Lalu di sini saya akan memukulkan refleks hammer ke otot triceps pasien. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini adalah kontraksi dari otot bicep, ekstensi dari siku. Lalu saya akan memeriksa untuk respon dari sisi lain dan saya akan bandingkan hasilnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu brachyradialis reflex dalam posisi duduk. Di sini saya akan menggenggam lengan bawah pasien dan memukulkan. Saya akan menggenggamnya dari sini. Lalu saya akan memukulnya. Lalu saya akan memukulkan refleks Harmer ke atas otot radialis pasien. Nah, di sini untuk hasil pemeriksaan ini adalah kontraksi dari otot brachioradialis dengan pergerakan fleksi di pergelangan tangan. Lalu saya akan bandingkan dengan hasil lainnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan patella reflex. Di sini saya akan meminta pasien untuk berbaring dalam posisi berbaring ataupun duduk. Nah, untuk pada posisi berbaring ini
saya akan memfleksikan salah satu sendi lutut dengan meletakkan tangan di bawah menumpu pada kaki yang lain seperti ini. Nah, Ibu mohon rileks. Nah, lalu saya akan memukulkan refleks Harmer pada tendon patellar pasien seperti ini. Nah, untuk hasil dari pemeriksaan ini adalah ekstensi dari tungkai bawahnya. Lalu Ibu punten, bisa Ibu duduk. Nah, bisa Ibu duduk. Nah, untuk pemeriksaan ini yaitu dalam posisi duduk, saya akan instruksikan pasien dalam posisinya menggelantung. Lalu saya akan memukulkan refleks Harmer pada tendon patellar pasien seperti ini. Nah, setelah itu untuk hasil pemeriksaan ini adalah ekstensi dari tungkai bawah. Saya akan membandingkan yang satu sama yang kiri dan yang kanan. Nah, sudah Ibu, bisa Ibu berbaring kembali. Nah, lalu untuk ini ada pemeriksaan Achilles tendon reflex. Ibu bisa Ibu silangkan, ini seperti ini. Ya, yang ini saja, Bu. Ini seperti ini. Nah, di sini saya akan saya akan menempatkan salah satu tungkai pasien di atas tungkai lain dan menepuk bagian ankle-nya, ankle joint-nya pada posisi dorsal plexi. Lalu saya akan memukul menggunakan refleks Harmer pada tendon Achilles pasien. Lalu saya akan bandingkan dengan yang satunya. Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdominal reflex. Di sini saya akan memeriksa dengan menggoreskan basis dari refleks Harmer-nya ini ke bagian kulit dari abdomennya. Di sini saya akan mengarahkan dari arah diagonal bergerak dari lateral menuju medial mendekati midline seperti ini, ya. Ini kan akan saya lihat sensitivitasnya. Nah, untuk hasil dari pemeriksaan ini adalah terlihat kontraksi dari otot abdomen. Area stimulasi area untuk stimulasinya itu adalah di atas umbilikus, setinggi umbilikus dan di bawah umbilikus. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pathological reflex. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Babinski reflex. Di sini saya akan menahan ankle joint pasien, lalu saya akan menstimulasi refleks dengan cara menggoreskan ujung palu refleks pada aspek lateral telapak kaki. Lalu di sini palu refleksnya digerakkan pada aspek lateral telapak kaki dan tumit hingga pangkal ibu jari seperti ini. Seperti ini. Lalu saya akan mengamati respon refleks yang terjadi. Untuk hasil abnormal dari Babinski ini adalah respon berupa dorsaksi dari ibu jari yang disertai dengan pemekaran jari-jari kaki lainnya. Untuk hasil abnormalnya itu biasanya seperti ini. Pemekaran bentuknya seperti ini. Lalu saya akan melakukan pada sisi yang selanjutnya, yaitu lalu untuk yang pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan Chadocks reflex. Nah, di sini saya akan menggunakan Faro reflex pada area di bawah malleolus dari proximal ke bagian distal seperti ini. Nah, lalu saya akan mengamati respon refleksnya dan saya akan melakukan pemeriksaan ini pada sisi yang selanjutnya. Nah, lalu untuk yang pemeriksaan ketiga, untuk Ibu. Nah, di sini saya akan melakukan Oppenheim reflex. Di sini saya akan memfleksikan kedua jari telunjuk dan jari tengah, lalu akan mengurut atau menekan dari arah proksimal tulang tibia hingga ke ujung distal dari tulang tibia.
Nah, lalu saya akan amati refleks respon yang terjadi. Untuk hasil abnormal berupa Babinski respon. Nah, lalu saya akan melakukan pada kaki yang sebelahnya. Lalu untuk yang keempat, saya akan melakukan Gordon reflex. Di sini saya akan melakukan penkin ringan pada musculus gastrocnemius. Kemudian saya akan mengamati. Saya akan tekan seperti ini. Saya akan melihat respon refleks yang terjadi. Lalu saya akan melakukan pada kedua sisi ekstremitas. Nah, untuk hasil abnormalnya berupa Babinski respon. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Scafier's reflex. Di sini saya akan melakukan penekanan pada bagian tendonnya, pada bagian tendon Achilles pasien. Kemudian saya akan mengamati refleks respon yang terjadi. Nah, untuk hasil abnormalnya itu berupa Babinski respon. Lalu saya akan melakukan pada ekstremitas yang satunya. Ini. Lalu dibandingkan. Lalu yang ke-6 saya akan melakukan Rossalimo reflex. Di sini saya akan mengumpulkan paloretrax pada plantar pedis pada bagian basis jari-jari kaki pasien. Kemudian saya akan seperti ini. Lalu saya akan mengamati respon refleks yang terjadi. Untuk refleks abnormal merupakan fleksi dari jari-jari kaki. Lalu saya akan lakukan di ekstremitas yang satunya. Setelah selesai, saya akan bandingkan kedua ekstremitasnya. Lalu yang ketiga, yaitu yang ketujuh adalah Mendel-Bechtel reflex. Di sini saya akan mengumpulkan palu reflex pada bagian dorsal pedis pada bagian basis jari-jari kaki pasien. Seperti ini. Untuk hasil refleks abnormalnya itu merupakan fleksi dari jari-jari kaki. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas yang satunya. Lalu saya akan bandingkan hasilnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Hofmann-Tromner reflex. Di sini saya akan mengangkat jari tengah pasien dan kemudian saya akan menjentikan palang distal pasien untuk Hofmann ke arah bawah dan untuk Tormer seperti ini. Nah, untuk kemudian saya akan amati refleks respon yang terjadi pada jari-jari. Untuk refleks abnormal merupakan kontraksi dari jari-jari tangan pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi ekstremitas yang satunya. Seperti yang tadi, seperti ini. Lalu untuk pemeriksaan ke-9 yaitu valvomental reflex, saya akan saya akan menggoreskan pada aspek lateral dari metakarpal menggunakan ujung palu refleks ke arah seperti ini, ke arah proksimal dari arah proksimal ke arah distal. Nah, di sini saya akan mengamati refleks respon yang terjadi pada jari-jari. Untuk refleks abnormalnya merupakan kontraksi dari otot muscle di isi lateralnya. Sini saya akan lakukan pada dua sisi ekstremitasnya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan snout reflex. Di sini saya akan mengutukkan jari di antara bibir atas hidung pasien. Kemudian saya akan mengamati refleks respon yang terjadi pada jari-jari. Lalu untuk refleks abnormal merupakan gerakan mencuncung pada bibir. Pemeriksaan dilakukan di dua sisi ekstremitas dan bandingkan hasilnya. Nah, lalu saya akan melakukan pemeriksaan mengisap Graves reflex. Nah, di sini saya akan meletakkan pada bagian telapak tangan pasien. Di sini saya akan menggunakan dua jari tangan saya dan kemudian mengusapnya. Kemudian saya akan mengusapnya. Lalu saya akan mengamati respon yang terjadi. Untuk refleks abnormalnya merupakan gerakan menggenggam pada kedua tangan pasien. Lalu saya akan lakukan pada sisi ekstremitas lainnya. Lalu saya akan bandingkan.
Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurological examination, manual science examination. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan next stiffness yaitu atau nuclear predictive. Nah, di sini saya akan memastikan pasien ini tidak ada cedera atau fraktur pada regional cervical vertebrata. Kemudian saya akan memposisikan pasien berbaring terlentang tanpa alas kepala. Lalu kemudian saya akan memfleksikan kepala pasien hingga dagu menyentuh sternum seperti ini. Saya akan angkat sampai sternum. Setelah itu saya pada saat itu saya akan merasakan dan memperhatikan respon toleran pada kuduknya. Di sini respon abnormalnya jika dirasakan adanya tahanan dan pasien menunjukkan ekspresi nyeri. Pada pasien ini tidak ada. 3. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan last squeeze sign. Di sini saya akan mengangkat salah satu tungkai pasien. Kemudian saya akan memperhatikan dan menanyakan apakah ada respon nyeri pada pasien seperti ini. Bapak, apakah sakit, Pak? Tidak. Nah, di sini untuk respon abnormalnya jika pasien merasa nyeri pada sudut lutut kurang dari 70 derajat. Punten, Ibu, yang saya akan lakukan pada ekstremitas selanjutnya. Ibu, apakah sakit, Bu? Tidak, Dok. Baik. Lalu untuk yang ketiga, pemeriksaan Kerning sign. Di sini saya akan mengangkat tungkai pasien dengan cara mempleksikan pada sendi lutut. Sini, seperti ini. Lalu saya akan bentuknya 90 derajat. Lalu saya akan ekstensikan pada sendi lutut. Ibu, apakah sakit, Bu? Tidak. Di sini untuk pasien ini untuk respon nyerinya tidak sakit. Yang saya akan untuk respon abnormalnya itu jika pasien merasa nyeri pada sudut lutut kurang dari 130 derajat. Lalu saya akan melakukan pada tungkai atau ekstremitas yang satunya. Ibu, apakah sakit, Bu? Tidak, Dok. Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu Brudzinski sign. Yang pertama saya akan melakukan Brudzinski yang pertama yaitu tipe 1. Saya akan pastikan pasien berbaring terlentang tanpa alas kepala. Kemudian untuk Brudzinski tipe 1 ini pemeriksaan saya akan melakukan gerakan fleksi pada kepala pasien. Seperti ini. Lalu saya akan perhatikan ada atau tidaknya refleks pada kedua tungkai. Lalu yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2, tipe 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tungkai pasien dengan cara mempleksikan pada sendi panggul dan sendi lutut. Seperti ini. Untuk di sini saya akan perhatikan ada tidaknya refleks fleksi pada tungkai kontralateral. Lalu saya akan lakukan pada tungkai yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang terakhir untuk Brudzinski tipe 3, saya akan memeriksa atau menekan area zigomatik. Kemudian saya akan melihat respon dari lengan pasien.